Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah atas izin Allah, siang hari ini kita bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat saya, dengan keluarga saya, yaitu ada Ketua Gaang. Assalamualaikum Ketua. Sampurasun. Assalamualaikum Sampurasun. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau ini adalah sebagai ketua Jas Abang. Kemudian begitu pula beliau sebagai wakil sekaligus merangkap humas sendiri ya. Oh, dewan pendiri juga. Luar biasa banget Kang Brojol. Terima kasih, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Begitu pula semua yang menyaksikan acara ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan terus Allah berikan kebahagiaan buat kita semua dunia dan akhirat. Dalam siang hari ini kita bincang-bincang mau membahas tentang, saya ingin menggali cerita-cerita tentang Jas Abang. Siap Ketua Jas Abang? Insya Allah siap, Gus. Saya mau nanya kepada Ketua Gaang. Sebelumnya ini nih, saya nanya nama dulu nih. Saya selama ini manggil itu Ketua Gaang. Iya, gitu. iya. Sebenarnya nama aslinya siapa sih Ketua? Ya kalau nama asli itu emang orang tuh belum pada tahu. Tetangga saya nggak tahu, Gus. Bahkan gitu? kadang ibu atau bapak saya juga lupa. Itu dari kecil saya dipanggil Gaang aja. Padahal nama asli saya bagus, Gus. Wis, apa nih? Nama saya asli saya itu Adi Sumarna. Oh, Adi Sumarna. Ya. Ada artinya nggak sebenarnya Adi Sumarna? Ada, Gus. Apa Jelas tuh? Ada dua arti. Yang pertama, Oke. Adi Sumarna itu, Adi itu ayah dan ibu. Oh, ayah dan ibu. Sumarna itu Sumedang Karawang asalnya gitu, Gus. Weh, Ayah dan ibu saya itu orang Sumedang sama Karawang. Oh, kolaborasi berarti ya. Satu lagi, Gus. Oke. Satu lagi, Adi Sumarna itu angan-angan dan impian sungguh mempunyai arti dan makna. Wes. Dasar. Tapi apalah arti sebuah nama ya, Gus ya. Oke, yang penting kita bisa berkarya Ya. yang terbaik. Kemudian saya selalu memanggil Kang Brojol nih. Ini sebenarnya Kang Brojol ini kadang saya agak canggung, takutnya ini panggilan sindiran atau Iya. apa. Ternyata kan memang populer dengan dipanggil Kang Brojol nih. Sebenarnya memang Kang Brojol atau apa nih? Atau ada nama aslinya sebenarnya? Ada, Gus, alhamdulillah. Oh, ada juga. Iya, ada. Oke, namanya sudah siapa? Nama asli saya Adiat Maun. Adiat Maun. Iya. Apa nih? Kalau Pernah dengar ini Adiat Maun ini apa ini? ya kalau Bapak saya sih lihatnya mungkin dari Al-Qur'an atau dari surat Adiat apa Al-Maun gitu. Ya Allah, subhanallah. Oh, dari dua surat berarti. Satu surat Al-Adiyat, satunya Al-Maun. Iya. Hanya orang-orang yang sering baca Quran pasti ketemu sama saya. Oh, ini bisa-bisa ternyata ahli Al-Quran juga ini. Luar biasa ya. Orang tuanya yang hebat, orang tuanya. Semoga anaknya juga hebat ini. Namanya Amin, luar biasa. amin. Luar biasa, karena nama itu sendiri diambil dari dua surah di dalam Al-Quran, yaitu Al-Adiyat dan Al-Ma'un. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Kemudian saya mau nanya, kebetulan saya sering mempelajari tentang Jas Abang gitu ya. Dan waktu itu juga Jas Abang ikut andil besar dalam acara waktu itu kita adakan Kirap Merah Putih. Iya, iya. Alhamdulillah bisa berjalan sukses, dan semoga acara kemarin waktu Kirap Merah Putih itu menjadi sabab untuk Karawang ini jauh bisa lebih bersatu dan bisa mengangkat potensi-potensi. Pemersatu itu. Iya betul, potensi yang ada di Karawang. Saya mau nanya nih, Jas Abang sendiri itu sebenarnya apa? Itu memang cuma sekedar nama Jas Abang atau memang ada kepanjangannya atau ada riwayat tentang Jas Abang sendiri? Untuk ketua bagaimana? Kadang banyak teman-teman saya yang di luar itu bicara ketika Jas Abang itu pemaknaannya katanya jas merah. Karena Oh iya, abang itu merah ya? Abang itu bahasa Jawanya merah ya. Merah, betul. Kata saya bukan jas merah, kata saya. Karena kebanyakan jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah, katanya. Oh itu bukan jas merah, jas abang itu cuma singkatan, kata saya. Jas abang itu Jati Rasa Bersatu Karawang.
Oh, Jatirasa Ya, nama kampung, Jatirasa itu nama kampung, Oke, ya. terus Ada 3, Gus. Jatirasa terpecah 3, Jatirasa Barat, Tengah, dan Timur. Oh, oke, Jadi Jatirasa bersatu, Barat, Tengah, Timur itu bersatu. Adanya di Karawang gitu maksudnya. Oh iya, Jatirasa ini nama kampungnya. Nama kampungnya. Jatirasa. Jadi ada Barat, Tengah, Dan Timur. itu dijadikan satu. Iya. Jadilah di situ Jatirasa. Jatirasa bersatu Karawang. karena adanya di Karawang jadi Iya. Karawang. Oh, luar biasa Emang sekali. mirip-mirip jadi jas abang kayak jas merah gitu, padahal bukan. Kebanyakan orang lain, orang teman saya yang di luar itu bilangnya jas merah katanya. Oh. Padahal bukan. Kalau untuk jas abang nih, Ya. kebanyakan itu yang masuk di organisasi jas abang ini berarti cuman orang Jatirasa aja atau boleh misal kayak saya nih, Iya. saya ikut masuk di situ di jas abang misal jadi anggota, itu sebenarnya memungkinkan atau tidak? Kalau jas abang itu sendiri ya tidak menutup kemungkinan untuk orang luar bisa masuk. Bukan hanya sekedar orang Jatirasa aja, Gus. Kita terbuka untuk saudara-saudara kita atau rekan-rekan kita di luar kampung kita. Ya kita sebutnya yang simpatisan ya. Kalau dari luar Jatirasa kepengen masuk ke jas abang nggak masalah. Nggak ada masalah. Kalau mereka itu senang mau masuk atas dasar hati nuraninya ya nggak masalah, nggak apa-apa. Dan juga kan kadang orang Jatirasa itu ada yang pindah keluar, Gus. Ada yang ke lingkungan Jatirasa ya. Misal nikah sama orang luar, Ya, orang nikah lain. orang luar. Jadi kan dia di situ bisa mendirikan jas abang. Kalau misal orang dari daerah lain nikah sama orang Jatirasa, nggak masalah. oh berarti itu orang kampung Jatirasa Itu orang kampung juga, Jatirasa ya, juga. sama ya. Alhamdulillah. Dan di luar situ kan biasa. ada Jatirasa Bersatu Karawang. Ada nama Karawangnya yang dia bawa. Oh, secara lebih luas. Bukan hanya secara Karawang ya. Jatirasa aja, tapi Karawang juga bisa. Alhamdulillah. Secara Karawang. Ya mudah-mudahan Gus gitu bisa. Kemudian- lebih banyak saudara lebih bagus, lebih luar lebih biasa. luar biasa. Untuk keanggotaan orang yang sudah masuk di anggota jas abang ini, ada kesan nggak sebenarnya? Untuk saya nanya ke Kang Brojol nih. Iya. Jadi ada kesan nggak di jas abang apa? Gue males di jas abang gitu. Atau memang menyenangkan di jas abang gitu? Ya kalau menurut saya sih Gus, yang namanya kita kembali lagi ke nama ya, Iya. Jatirasa. Yang namanya rasa itu kan kayak permen nano-nano Gus. Oh gitu ya? Macam-macam. Oh Jadi, ada iya. pahit, ada asem gitu ya? Nano-nano Iya, ya? nano-nano. Oke. Yang penting jangan ini gitu maksudnya. Yang ikutannya ya. Iya. Doain aja kalau orang tua mah gitu. Maksudnya yang penting anak muda ini kan di situ ya tadinya yang gak kenal menjadi kenal, yang jauh menjadi dekat, yang dekat jadi perkuat, maksudnya seperti itu. Oh, Jadi alhamdulillah. ya nggak semuanya nggak langsung ibaratnya wah saya oke jas abang ya dia mau cemberut dulu nggak apa-apa yang penting dengan cinta cemberutnya maksudnya Oh gitu, iya. Memang sih begini, jadi manusia itu diciptakan kan dengan karakter yang berbeda Iya. ya. Pasti saya dengan Ketua Gaang, dengan Kang Brojol itu pasti punya karakter yang berbeda. Iya. Ketua Gaang untuk jadi saya nggak bisa. Saya jadi Ketua Gaang nggak bisa. Begitupun Kang Brojol jadi saya nggak bisa, saya jadi Kang Brojol nggak bisa. Semua punya karakter masing-masing. Masing-masing ya. Tapi memang kalau nano-nano itu jadi indah. Iya. Dengan berbagai macam Manis asam asin. karakter orang itu kalau digabungin menjadi sesuatu yang luar biasa memang. Jadi ini kita harus pahami bahwa ini indahnya Islam. Islam sendiri itu bukan cuma Arab. Jadi salah kalau orang memahami Islam itu Islam ya Arab. Iya. Enggak, kita pun yang namanya Islam itu ya ada Jawa, ada Arab, ada Cina, ada Indian, ada Manado. Selama dia itu beragama Islam, ya berarti itu saudara kita. Iya. Begitu pula di jas abang, gitu kan. Ada yang mungkin alim, Iya. ada yang mungkin biasa-biasa aja, ada yang agak ya bandel-bandel dikit lah gitu ya. Pasti ada ya Gus. Pasti ada ya. Yes. Gitu, tapi yang penting persatuan ini yang harus kita jaga agar bisa lebih solid lagi. Iya. Jadi jaga persatuan ini. Kalau untuk persatuannya sendiri untuk di Jatirasa gimana? Untuk persatuannya alhamdulillah rekan-rekan kita ya di Jatirasa solid Gus. Alhamdulillah kompak ketika ada kegiatan sosial, kegiatan budaya dan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, insya Allah mereka responnya bagus.
Oh, alhamdulillah. Rekan-rekan Jatira, contoh kayak tadi kita melakukan penyemprotan ya, melakukan penyemprotan untuk COVID-19. Oh Masalah gitu. corona. Oh diadakan itu Ya, kegiatan alhamdulillah itu? kita konfirmasi sama RT, sama RW, sama penduduk setempat. Alhamdulillah antusias. Orang yang banyak, yang lain pun banyak membantu untuk melakukan penyemprotan ataupun yang lainnya. Ini kalau penyemprotan ini dilakukan apa sebulan sekali, 2 minggu sekali, atau seminggu sekali? Kita Atau rencana seminggu sekali. seminggu sekali. Itu merata itu Iya. sewilayah. Kita kadang seminggu sekali itu gantian. Kita kan ada wilayah barat, tengah, timur. Oke. Untuk kemarin minggu kemarin kita barat dulu. Terus minggu kedua tengah, timur. Cuman kalau sekarang mah kita berbarengan. Jatirasa Barat dan Tengah, Timur belum. Timur Iya, belum. Timur belum. Tapi ada rencana. Ada rencana nanti berbarengan nanti. Barat, Tengah, Timur per minggu kita lakukan penyemprotan. Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Pagi, siang, sore. Ya dari pagi sampai sore lah. Ya sampai selesai lah ya. Sampai selesai. Oh, luar biasa, luar biasa. Ini memang apa namanya yang menggagas ide ini dari teman-teman Jas Abang sendiri, atau memang ada perintah dari kepala desa atau gimana? Oh nggak ada, kita hanya antusias apa namanya tuh inisiatif aja paguyuban. Oh. Paguyuban Jas Abang. Kita kan ada juga dalam program atau dalam ada RT itu untuk ini kan maksudnya sosial juga ya. Betul. Nah, sedangkan di dalam program di dalam ada RT juga, program kerja juga, kita kan ada ke ranah sosial masuk. Berhubung ini masuknya juga ke ranah sosial ya, mau nggak mau kita laksanakan untuk sosialnya. Oke, kemudian ini kan kalau bicara kegiatan sosial begini nih, otomatis pasti ada biaya dong. Iya. Kan gitu kan? Iya. Ada biaya. Saya tanya ke Kang Brojol deh. Ini untuk kegiatan kayak tadi misal penyemprotan gitu. Iya. Itu dananya itu dari mana? Apa patungan atau ngejual sepeda atau apaan gitu? Dari mana itu anggaran yang bisa Alhamdulillah digunakan? Gus, dari rekan-rekan paguyuban juga ada yang partisipasi atau misalkan menyumbangkan yang ada materi ya, dari materi yang siap tenaga ya tenaganya. Terus dari misalkan ibu-ibu atau penduduk-penduduk di situ pun ada yang terketuk hatinya untuk ayo kita. Oh, jadi berbarengan, nah, ini royong. lebih ini ya, untuk anggaran kegiatan sosial seperti ini lebih banyak dari anggota dan lingkungan setempat lah ya. Iya, iya. Bukan dari ada bantuan misal dari luar, ada donatur ngasih duit itu enggak ya. Untuk anggaran kita ada tiga ini Gus. 3 anggaran, sumber anggaran ya. Satu anggaran itu dari anggota ya apa namanya per bulan ngasih ke paguyuban. Oh, kas gitu lah ya. Kas ya. Yang kedua itu anggaran yang terikat. Anggaran yang terikat. Yang kedua anggaran yang tidak mengikat. Kita kan rencana juga sekarang mau bikin warung ekonomi. Warung ekonomi mandiri ya. Oh, Ekonomi okay. mandiri. Ada juga yang anggaran yang terikat juga kita udah berjalan selama hampir 3 tahun. Kayak usaha laundry. Udah ada. Alhamdulillah anggarannya masuk ke kas. Walaupun tidak besar, lumayan lah kalau untuk sosial itu ada sedikit ada. Alhamdulillah. Dibantu dari rekan-rekan paguyuban, anggota paguyuban yang menjadi ada donatur dari anggota sendiri, kan nggak banyak ya. Ada yang sakit termasuk gitu ya. kas, ada yang sakit, buat yang sakit, buat Oh, sosial. yang sakit dikasih bantuan gitu lah ya. Sumber dananya alhamdulillah walaupun nggak banyak, tapi kita bisa sosialisasikan untuk hal-hal seperti itu. Luar biasa. Ini bisa jadi inspirasi buat yang lain bahwa Jas Abang ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian untuk di Jas Abang sendiri, itu salah satu dari bentuk kegiatan sosial ya. Tadi adanya penyemprotan, kemudian ada membantu saudara yang mungkin sedang sakit atau mungkin santunan anak yatim, mungkin ada yang kecelakaan gitu ya. Pastinya dibantu. Insya Allah. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain selain sosial itu ada nggak kegiatan apa mungkin nongkrong lah, duduk bareng sebulan sekali, saling sharing, atau ada kegiatan-kegiatan yang lain nggak sebenarnya? Kalau kegiatan tuh untuk sekarang mah belum banyak kegiatan Gus ya. Walaupun kemarin kita kegiatan itu
kebanyakan itu berbasisnya budaya. Oh, budaya. Paguyuban itu sendiri asal katanya dari guyub itu kan akur ya Gus ya. Iya, betul. Akur kayak akur sedulur, akur selembur, akur sama batu gitu kan. Itu bahasa kayak bahasa Sunda ya. Iya. Bahasa Sunda. Itu apa? Kita ranah budaya masuk. Karena kita percaya dan yakin bahwa budaya itu mempersatukan. Betul. Nah, ketika budaya sudah mempersatukan, agama masuk menguatkan kan Gus ya. Iya. Agama menguatkan. Nah, modal dari dasar tersebut ya akhirnya kebanyakan program-program kita itu berbasis budaya. Nah, berhubung kita itu tinggal di Jawa Barat dan tinggal di Karawang yang notabene masyarakatnya itu dalam budaya Sunda. Iya, Sunda. Nah, kita angkat budaya Sunda. Oh iya, budaya iya, Sunda. Betul Hanya luar untuk biasa. sekedar budaya aja sekarang. Betul. Kemudian, tapi saya pernah dengar Kang Rizal. Kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu nih, Iya. itu ada lomba sepak bola kalau nggak salah itu. Ya. Kalau nggak salah sekitar Jatirasa itu emang ada kegiatan seperti itu juga, maksudnya lomba untuk apa, masyarakat atau untuk apa itu? Ada itu satu untuk kembali lagi kepada takut nanti kita lama nggak ketemu dan di event itulah kita ketemu lagi ngumpul ya ini panitia anak-anaknya yang misalkan itu tapi tujuannya ke sana Sekaligus ajang silaturahmi lah ya. dari anak-anak yang umur misalkan masih SD sampai ke yang tua-tuanya ada di lapangan semua. Iya. Tapi itu lombanya itu hanya untuk anak-anak atau ada anak-anak, remaja, dewasa sampai anak-anak sampai remaja sampai sampai remaja. cuman bapak-bapak ya yang nontonnya oh iya emang biasanya kalau ngantar anak-anak pada main bola bapaknya ngikut, ibunya ngikut juga biasanya. Soalnya kemarin itu baru awal, belum pernah ada yang melaksanakan pertandingan sepak bola untuk Jatirasa Barat, Tengah, Timur. Kebanyakan kan dulu itu kalau Agustusan sepak bolanya antar RT. Oh iya betul. Ini antar lingkungan sekarang lebih meluas lagi. Cuman ya intinya tadi buat ajang silaturahmi. Tapi biasanya kan kalau antar RT itu pada ribut. Oh iya. Coba kalau kita jajal aja ya antar lingkungan, kira-kira gimana? Alhamdulillah kondusif. Oh, alhamdulillah kemarin lancar ya. Iya. Kondusif. Luar biasa. Tapi ini kalau itu kan tadi saya dengar katanya baru pertama lah ya. Baru pertama untuk kegiatan. Ada rencana nggak untuk diadakan berikutnya? Ya insya Allah. Atau diagendakan 1 tahun sekali? Ya, karena kita kan ada di bidang olahraga anak-anak. Kita punya JT Football, Jatirasa Football. Itu tim dari Jas Abang. Kita JT Football khusus itu ada untuk pesepak bola dalam bidang olahraga, Gus. Oh, luar biasa. Mereka yang nanti mengelola lah tentang masalah olahraganya. Emang mereka itu basicnya dari football, dari sepak bola. Harus dibawa ke lapangan. Iya. Walaupun nggak main bola harus dibawa ke lapangan, Gus. Oh, gitu. Biar tahu. Jadi anak kota itu punya tanah lapang. Oh, benar. Biar lapang dadanya maksudnya gitu. Iya enggak. Empet-empetan ya. Iya. Jadi kalau dia sendiri kalau punya tim sepak bola kita bisa ini Gus bisa ngadu bola. Siap. Ya inilah persahabatan ya. Pertandingan persahabatan ya. biasanya seperti itu. Siap. Cuman kalau kita kebanyakan teman-teman pakai sarung, gimana main bolanya gitu? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu 17 Agustus nanti ya. Itu kemarin acara itu di apa? Di bulan Agustus atau di dalam rangka kemerdekaan Indonesia atau dalam rangka ulang tahun Jasa Abang atau apa ini? Kemarin itu kemerdekaan. Ya, dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan. Dan ini saya mau bertanya kepada Jas Abang nih sedikit tentang apakah Jas Abang ini ada keniatan karena tadi menyampaikan tentang kegiatan sepak bola ini adalah untuk dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia sekaligus untuk mempersatukan. Berarti kan cita-cita yang mulia ini yaitu berusaha untuk mempersatukan dalam tali silaturahmi. Nah, ini baru lingkup secara ibarat bisa dibilang lokal lah ya. Lokal untuk wilayah satu Jatirasa. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat masyarakat-masyarakat yang lain. Kalau saling bersatu semuanya nanti insya Allah Indonesia persatuannya semakin kuat. Saya akan bertanya-tanya lebih lanjut tentang Jas Abang dan rencana-rencana ke depan tentang Jas Abang dan apa misi yang utama ada di Jas Abang. Saya akan
bertanya kepada Ketua Gaang dan Kang Brojol setelah season berikutnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai